Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Agus AA. Semoga sahabatku semuanya dimanapun berada, juga para donatur Rumah Tahfiz Berkah Quran Yatim dan Duafa dimanapun berada, semoga semuanya sehat walafiat, dijauhkan dari wabah penyakit, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan harapan dan doanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kehidupannya. Amin. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Ibni Abbas radhiyallahu an, Iktanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jaga masa kayamu, masa suksesmu sebelum datang masa fakirmu. Yang keempat, jaga masa luangmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Yang terakhir, wahayataka qabla mautika, dan jaga masa hidupmu sebelum datang waktu atau masa matimu. Hadis ini sahih, riwayat Imam Hakim, ada di dalam kitab Al-Mustadraknya dan disahihkan oleh Syekh Albani. Yang pertama, jaga masa muda sebelum datang masa tua. Jangan kita merasa masa muda ini masa yang sangat panjang untuk menemui sebuah kematian. Jangan merasa waktu muda ini waktu yang sangat sehat terus untuk selamanya. Tidak. Betapa banyak orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan muda, dan berapa banyak orang yang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia yang masih sangat muda sekali. Nah, usia muda tidaklah menjamin seseorang panjang umur. Usia muda tidaklah menjadi sebuah jaminan seseorang untuk sehat untuk selama-lamanya. Untuk itu, gunakan waktu muda dengan sebaik-baiknya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan isi waktu muda dengan hal-hal yang bermanfaat, produktif, positif untuk kebaikan dunia dan akhirat yang dijalani di dunia yang fana ini. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jaga masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Selagi kita sehat, berusahalah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang sakit tidak mampu lagi nikmat untuk mengaji Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat, ke majelis taklim, silaturahmi, atau melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Maka dari itu, ketika Allah masih memberikan kita sehat, jaga kesehatan kita. Jangan mengkonsumsi perkara-perkara yang merusak organ tubuh kita. Jangan melakukan hal-hal yang merusak sel-sel dalam tubuh kita. Yang ketiga, jaga masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Ketika Allah memberikan kita kesuksesan dunia kita, ketika Allah memberikan kita harta, jangan lupa kita mensedekahkan harta kita, menginfakkan harta kita untuk fakir, miskin, yatim, dan duafa yang mereka membutuhkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pembangunan pesantren, untuk pembangunan yayasan, rumah tahfiz, atau yang lain-lainnya yang bermanfaat. Kenapa? Karena dalam harta kita ada hak mereka fakir miskin. Pada hakikatnya harta yang tidak dijakatkan ketika sudah nisabnya, ketika sudah haulnya, harta yang tidak pernah diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak suatu saat harta itu akan menjadi besi yang panas yang akan membakar punggung orang-orang kaya yang bakhil dengan zakat, infak, sedekahnya. Karena hakikatnya zakat yang kita berikan, infak yang kita titipkan, yang kita berikan, sedekah yang kita berikan untuk fuqara, masakin, anak-anak yatim, orang yang membutuhkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Hakikatnya kebaikan itu bukan untuk mereka, tapi untuk kita, untuk mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jaga masa luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Selagi kita luang, ada kesempatan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ikut majelis taklim, silakan. Enggak seminggu sekali, 2 minggu sekali, enggak juga sebulan sekali. Enggak mampu mungkin kita sibuk, kita buka akses internet, kita buka media-media YouTube yang memberikan keilmuan untuk kita pelajari dan kita amalkan. Dan yang terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jaga waktu atau masa hidupmu sebelum datang waktu matimu atau kematian. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin apakah kita masih bisa bertahan hidup nanti, sore hari atau besok pagi. Tidak ada yang bisa menjamin. Sebagaimana perkataan para ulama salaf, tazawwadu bittuqa fa innaka la tadri idza janal lailu fal ta'isu ilal fajr. Hendaklah kalian berbekal dengan takwa, dengan takut, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita, setiap diri tidak bisa memastikan apakah ia masih bisa bertahan hidup nanti sore, apakah ia masih bisa merasakan hidup nanti saat fajar terbit di waktu subuh. Untuk itu, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari betul bahwa dunia yang fana ini akan kita tinggalkan menuju negeri akhirat, di mana tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan menuntun langkah kita agar kita bisa mengisi hari-hari kita, waktu kita di dunia yang sesaat ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita di dunia, apapun profesi kita di dunia, jangan pernah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.